Oke, selamat sore semuanya. Uh, Semoga semua dalam keadaan baik saja. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi UTBK, Matematika Saintek, dengan temanya persamaan eksponen dan logaritma. Nih, saya share dulu materi untuk hari ini. Nah, ini materi untuk hari ini. Baik, mungkin untuk materi eksponen dan logaritma ini adalah materi yang sudah lama. Kalau yang sekarang udah kelas 11 atau udah masih kelas 10, materi awal yang baru kelas 10 ini materi pertama di kelas 10, eksponen logaritma, materi matematika peminatannya. Nah, untuk ini materi eksponen logaritma ini sering keluarnya di pengetahuan kuantitatif, terutama di bagian eksponensialnya. Namun, dari tahun ke tahun itu muncul soal-soal eksponen dan logaritma di materi matematika saintek. Nah, kadang yang bikin, walaupun cuma muncul 1-2 soal, tapi itu yang bikin kagok. Karena biasanya soalnya relatif mudah, tapi karena nggak belajar materinya, itu yang bikin sulit. Di situ masalahnya kebanyakan. Nah, untuk kali ini kita review materi dulu ya. Untuk materinya eksponen logaritma. Sebelum kita mulai ke materi, coba deh kita coba ngerjain soal ini. Soal pemanasan buat hari ini. Jadi nanti hari ini alurnya kita pertama belajar dari ini soal pemanasan. Nah, setelah itu kita belajar materi. Untuk materi eksponen dan logaritma itu relatif singkat materinya. Setelahnya kita bahas-bahas soal aja. Soal-soal eksponen logaritma yang insya Allah menunjang deh. Oke, buat pemanasan ini deh. Kita kerjain aja dulu ini. Soalnya mudah kok. Kasih 1 menit deh. Insya Allah udah. Ntar kalau udah jawab di chat aja bisa kok. Atau mau raise hand boleh. Gimana? Udah ada yang dapat? Nah, kalau udah, alhamdulillah. Nah, buat materi ini, soal ini pertama kita lihat dari soalnya dulu. Kalau matematika itu kebanyakan soal UTBK itu soal yang dirancang untuk dikerjakan dengan cepat. Nah, karena itu soalnya itu memang kelihatannya ribet, tapi sebenarnya ada cara mudahnya atau cara cepatnya. Itu bisa disembunyikan di soalnya. Nah, kalau normalnya kita pasti melihat soal ini, kita bakal nyari variabel yang nggak diketahui dulu. Nah, variabel yang nggak diketahui ini kayak misalnya di sini kita nyari ini variabel M. Variabel M di variabel yang kita cari. Harus dalam hal kita M dulu baru kita bisa akar 2 dari M ini. Nah, tapi kalau kita perhatiin soalnya itu udah kerancang untuk bisa ngebentuk bentuk ini, bentuk akar 2 pangkat M ini. Nah, gimana maksudnya? Nah, kita coba pelan-pelan. 9 pangkat 2M sama dengan 2. Nah, kita pertama munculin angka yang kita mau nih. Angka yang pertama kita mau ini sih angka akar 2M. Nah, gimana cara kita munculin angka itu? Pertama, ruas kanan dan ruas kiri sama-sama kita kalikan. Ruas kanan ruas kiri kita sama-sama kalikan akar 2. Nah, akar 2 nih, kita kalikan akar 2 itu sama dengan pangkat setengah.
Jadi kalau ada akar pangkat ini sama dengan A pangkat setengah. Nah, akar ini bawahnya ini menentukan akarnya. Misal kalau ada akar 3A. Nah, kita lihat angkanya di sini. Nah, jadinya A pangkat 1/3. Nah, kalau akar biasanya sudah 1/2. Nah, 1/3 ini dari angka yang di sebelah sini, sebelah kiri sini. Jadi kalau di sini ya 1/100, itu A pangkat 1/100. Atau misalnya 72, akar 72A sama dengan A pangkat 1/72. Nah, melihat dari itu berarti kita maunya akar. Ini nggak ada angkanya di sini. Berarti kita yang pertama ini, akar 2. Nah, biar muncul akar 2 ini, kita harus kali ini, pangkat setengah. Berarti yang kanan ini kita kaliin pangkat setengah, yang sebelah kiri juga kita kali pangkat setengah. Nah, kanan dan kiri dikali pangkat setengah. Kalau ada perkalian pangkat, atau pangkat double ini pangkat kita kalikan. 2 akar M, 2/M dikali dengan setengah. Atas dan bawah bisa saling menghabiskan. Jadi kita dapat 9 pangkat 1/M sama dengan 2 pangkat setengah. Atau kita mau bentuk langsung aja ke akar 2. Sama aja nilainya kok. Nah, terus nih sedikit lagi nih. Kita akar 2 dapat, tinggal dari M-nya nih. Nah, kebetulan di sebelah kiri ini ada 1/M-nya. 1/M-nya ini bisa kita pilih ke sini. Kita mau M-nya di atas, nih M-nya di bawah. Untuk ngilangin M di bawah ini kita harus kalikan dengan M. Nah, kalau mau dikalikan, berarti sama kita di awal. Yang awal tadi ini nih, setengah ini dikalikan ke dalam sini. Caranya gimana? Dengan dipangkatin dua-duanya. Berarti kalau mau M-nya habis, kita pangkatin aja nih. Yang sebelah kanan kita pangkatin M, yang sebelah kiri kita juga pangkatin M. Agar nilainya itu nggak berubah kedua nilainya. Nah, yang sebelah kiri ini, M itu saling menghabiskan. Kita coret M-nya, 9 sama dengan ini. Akar 2 pangkat M. Sama dengan yang diminta soal, akar 2M. Jadi tanpa kita harus mencari nilai M, kita juga bisa menemukan jawaban dari akar 2 pangkat ini. Karena kalau kita cari ini,
Ya. Mohon maaf, tadi ada kendala saya sedikit, ada mati listrik. Ini baru nyala lagi. Baik, sampai di mana tadi kita? Oke, tadi kita dapat kalau misalnya akar 2 pangkat M itu sama dengan 9 berdasarkan sifat-sifat eksponensial. Jadi kita dalam sini nggak harus yang namanya mengikuti mencari variabel dulu. Kalau normalnya, awamnya kita harus cari M dulu, dapat nilai M berapa, baru kita masukkan ke sini. Tapi nggak harus, kita nggak harus nyari M di sini dulu, baru masuk ke sini. Kita langsung aja gunakan info yang ada di soal agar mendapatkan nilai yang kita mau. Itu di sini, akar 2 pangkat M itu sama dengan 9. Nah, ini buat soal pemanasannya. Nah, materi-materi tadi itu adalah materi-materi eksponensial secara singkatnya. Sekarang kita lanjut langsung ke materinya saja. Nah, kita dari basic aja mulainya. Dari materi eksponen. Eksponen itu adalah perkalian intinya.
Jadi kalau ada suatu bilangan A pangkat N seperti di sini, nah A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak berapa kali? Sebanyak ini, N kali. Jadi kalau ada 2 pangkat 3 itu sama aja kayak 2 dikali 2 dikali 2, ada 3 duanya sama dengan 8. Nah, berdasarkan ini muncul beberapa sifat-sifat eksponensial, sifat-sifat yang penting sekali. Mau di matematika saintek ataupun di pengetahuan kuantitatif, ini adalah sifat-sifat yang penting. Harus kalian darah mendaging lah bahasanya. Nah, sifat-sifat ini terdiri dari yang pertama, ini, jika ada pangkat negatif, A pangkat minus N, pangkat negatif ini berarti dibalik berputar atau jadinya seper A pangkat N seperti di sini, seper A pangkat N. Nah, berarti dalam artian ini kalau ada 2 pangkat min 2, ini sama aja kayak 1/2 pangkat 2 atau 1/4 seperti di sini. Nah, itu buat pangkat negatif di atas. Lalu gimana kalau ada bilangan yang sama A dan A tapi pangkatnya berbeda? Misalnya 2 kalau ada perkalian berarti pangkatnya ditambah. Jadi kalau ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2, ini sama kayak 2 pangkat 5, yaitu 3 tambah 5. Tinggal ditambah ya, 3 tambah 2. Dapat ya 2 pangkat 5. Nah, kalau kayak gini, kayak tadi, ini, double ini. Kalau misalnya ada pangkat, di mana dia A pangkat N, terus di luarnya ini dipangkatin lagi, ini berarti perkalian. Pangkat M dan pangkat N ini tinggal dikali. Misal, 2 pangkat 3 dipangkatin 2. Nah, ini 3 sama 2-nya tinggal dikaliin aja. Atau dapat nilainya 2 pangkat 6. 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, kebalikannya, kalau di atas ini kan kalau dia perkalian, ditambah pangkatnya. Nah, begitu juga kalau pembagian. Kalau pembagian, pangkatnya dikurang. Jadi kalau ada pangkat di atas ini A pangkat M per A pangkat N, ini sama aja kayak A pangkat M dikurang N. Jadi kalau ada 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3 misalnya, berarti sama aja kayak 2 pangkat 5 dikurang 3. Tinggal dikurang aja pangkatnya. Pangkat yang atas dikurang pangkat yang bawah. Sama dengan 2 nilainya. Nah, gimana kalau misalnya tadi per akar. Nah, nilai akar ini ya kayak tadi perpangkatan juga. Jadi kalau misalnya ada akar kayak tadi jelasin, ada akar A sama aja kayak A pangkat seper 2. Akar ini kalau nggak ada nilainya sama dengan 2. Kalau nilainya kayak misalnya 3 atau akar 100 nanti mengikuti. Misalnya 3 akar 3 dari A. Dia A pangkat per 3. Sama kayak kalau misalnya pangkat 100 ini. Jadi A-nya ini sama dengan 1/100. Gitu. Nah, ada beberapa hal yang ini satu sifat penting ini. Kalau misalnya pangkat berapapun, angka berapapun, kalau misalnya dipangkatkan oleh 0, itu pasti nilainya selalu 1. Mau berapapun. Mau 100 pangkat 0, mau 2000 pangkat 0, itu kalau dipangkatkan 0 pasti selalu nilainya 1. Jadi kalau misalnya ada pangkat 2 pangkat sekian berapa, itu pastikan kalau itu pangkatnya 0. Jadi nggak berubah sama sekali. Nah, udah begitu, ada syaratnya juga. A ini nggak boleh 0. Maksudnya gimana? Kalau dia suatu pangkat 0, misalnya A, kalau dia itu misalnya A pangkat 0, itu A-nya itu nggak boleh 0. Jadi nggak boleh 0 pangkat 0. Nggak boleh 0 pangkat 0. Kenapa nggak boleh 0 pangkat 0? Karena secara ada
nggak masuk akal. Karena ada penjelasan lebih lanjutnya. Nol pangkat itu nggak bisa didefinisikan, nggak ada nilainya. Ada pembuktiannya nanti. Kalau ada kesempatan waktu kita bahas pembuktian dan kenapa nol pangkat nol itu nggak bisa. Cuman diingat aja, apapun yang dipangkatkan nol ini dengan A-nya ini nggak nol, bisa dapat nilai 1. Jadi mau nilainya berapa aja, dipangkatkan nol, pasti selalu nilainya 1. Nah, lanjut kita ke ini, contoh soalnya. Gunakan sifat-sifat yang kita baru ketahui ini. Ini soal UTBK pada umumnya, soal kuantitatif, yang perpangkatannya banyak. Nah, kalau udah begini, enaknya kita tulis dulu ya. X pangkat 2, Y pangkat 4, dalam kurungnya 2 pangkat 3. Kita bisa selesaiin satu-satu. Maksudnya gimana? Ini kita pangkatnya 2 dulu, baru pangkat 3. Kita bisa langsung aja nih, dulu, biar gampang. Kita satuin dulu yang ininya, 2 sama 3-nya. Ingat, ini perpangkatan dalam kurung, atau perpangkatan meningkat. Nah, kita pakai akar 6, dalam meja pangkat 3 kurung, X pangkat 2, Y pangkat 4, pangkat 6. Nah, terus 6 ini, biar kita nggak bingung, ini 6 ini akar ini berapa pangkatnya? Karena buat perkalian kan. Nah, kalau gitu kita ganti ke 6 pangkat 1/2. Karena akarnya nggak ada nilainya di sini, nggak ada nilainya. Jadi ini 1/2. Berarti 6 pangkat 1/2, X pangkat 2, Y pangkat 4, dipangkatin 6. Nah, udah begini gampang deh. Yang kita kalikan. 6 ini kita kalikan ke 11 ini, ke pangkat yang ini, ke pangkat yang ini. Semuanya kita kalikan. Jadi 6 pangkat setengah, kita pangkatkan lagi 6, tinggal kita kali. Berarti 6 kali setengah. Atau 6 pangkat 3, ini tinggal 2 kali 6. Jadinya X pangkat 12, terus 4 kali 6. Atau Y pangkat 24. Nah, berarti buat soal ini jawabannya nih, 6 pangkat 3, X pangkat 12, Y pangkat 24. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, nah, baik. Kalau tidak, kita ke sini. Selanjutnya, sifat-sifat yang kerap dengan eksponensial. Sifat ini, dua sifat ini cuma ada 2 sih. Yang ini sebenarnya lebih ke persamaan ya, sama nilainya sama. Tapi buat ini bisa kita cari. Cuman ini yang biasa kita temuin aja deh. Pertama ini, bentuk akar A plus minus akar B sama dengan ini. Akar A plus B plus 2 akar AB. Ini nanti ngikutin ini, yang sifat ini. A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, ini awal yang muncul ini nih, awal munculnya akar A plus akar B sama dengan sekian. Ini dari sifat ini. Nah, buat pembuktiannya buat lain waktu aja. Cuma ingat aja, kalau ada muncul bentuk kayak gini, berarti kayak gini. Kalau ada muncul bentuk akar A plus akar B, nanti hasilnya begini. Nah, yang bawah ini akar sekawan. Akar sekawan ini penting banget. Karena akar sekawan ini tidak cuma digunakan untuk soal akar sekawan. Nanti untuk soal limit dan soal trigonometri pun juga pasti kita akan ketemu akar ini. Untuk akar sekawan. Maksudnya gimana sih akar sekawan? Akar sekawan itu kalau misalnya ada persamaan gini, kayak tadi nih, Y akar B. Kita pakai plus jadi coba. Jadi Y akar A plus akar B. Nah, karena kan di bawah itu di persamaan pecahan ini, bawahnya ini nggak boleh akar. Yaitu bentuk irasional. Bagaimana cara kita bentuk rasional? Salah satu cara termudahnya adalah kita kalikan akar sekawan. Akar sekawan itu gimana? Sama aja, akar A dan akar B-nya masih, tapi diganti tandanya. Jadi akar A dikurang akar B. Ini akar A dikurang akar B. Kenapa? Karena kalau udah kayak gini, matanya kan tetap nih, perkalian akar A. Tetap akar A minus akar B. Buat Y sama dengan Y dikali akar A minus akar B. Nah, yang bawahnya ini bisa kalian satu. Misalnya akar A kali akar B kali akar A.
Tapi biar gampang langsung aja. Kalau udah akar gini langsung aja ambil angka dalamnya. A sama B. Akarnya hilang. Tandanya apa? Tandanya itu ini. Ingat aja, plus kali minus. Jadinya minus. Ya, oke, ini. Kalau buat persamaan M akar sekawan. Nah, dari itu kita bisa ngerjain soal ini. Mencari bentuk sederhana dari 2 akar 7 per akar 2 tambah akar 5. Nah, seperti tadi dibilang kan nggak boleh ya, bawahnya itu akar, karena bentuknya irasional namanya. Jadi, salah satu cara sederhana, kita kalikan dengan akar sekawan deh. 2 akar 7, akar 2 ditambah akar 5. Akar sekawannya itu berarti yang bawahnya sama tadi, akar A kayak akar A sama ini, akar 2-nya taruh, akar 5-nya ditaruh, bawahnya juga sama, akar 2 dikali akar 5. Ini tandanya berubah, yang tadinya plus jadi minus. Pak, kalau misalnya tadinya minus gimana? Jadinya plus. Pokoknya harus berlawanan yang akar sedangkan ini. Terus kenapa kok bisa dikali sama bentuk ini? Bentuk ini muncul dari mana? Ini bentuk yang tidak mengubah nilainya. Jadi maksudnya bentuk mengubah nilainya itu gimana? Kalau misalnya ada 3 ini kalau dikali 2 nilainya akan 6. Selalu. Tapi kalau ada 3 dikali dengan 2 per 2, nilainya akan 3. 2 per 2 ini sama dengan 1. Apapun yang dikalikan 1 tetap nilainya. Maka itu nggak mengubah nilai. Jadi mau 3 dikali akar X plus 2 per akar X plus 2, itu hasil 3. Ini namanya persamaan yang tidak mengubah. Ini sangat prinsip yang penting dalam perkalian akar sekawan. Nah, udah dapat gini tadi kita, akar 2 dikurang akar 5, ini langsung kita kalikan aja. Yang atasnya kita cukup tulis, karena biasanya yang dipentingkan itu yang di bawahnya. Kalau kalian mau ngerjain atas, coba 2 akar 7 dikali akar 2 minus akar 5. Tapi kalau mau bawahnya langsung, bawahnya aja juga nggak apa-apa. Karena yang biasanya yang di kita cuma bawahnya doang ya, diubah. Nah, kita ini ada akar 2, akar 5, akar 2, akar 5. Kalian bisa langsung cari satu, akar 3, akar 2, akar 4, akar 5. Kalian cari satu. Tapi biar cepatnya langsung aja kita ambil angka di dalamnya. Itu 2 dikurang 5. Nah, tinggal kita sederhana lagi, karena ini kan udah bentuk pecahan ya, bentuk rasional ya, bentuk bilangan bulat. Tinggal kita masukin akar 2, akar 5 per 2 kurang 5 minus 3. Jadi jawabannya kan dari ini, akar 7 per akar 2 plus 2 akar 7 dikali akar 2 plus akar 5 per ini. Sampai sekarang ada pertanyaan? Belum misalnya? Kalau sudah lanjut materi. Oke, buat selanjutnya itu tadi cukup untuk materi eksponensialnya. Lanjut kita ke saudaranya, materi logaritma. Logaritma ini jarang, bahasanya jarang keluar untuk PK-nya. Tapi untuk matematika sainteknya keluar soal biasanya, soal logaritmanya. Nah, sebenarnya soalnya itu sifat dasar logaritma. Kadang di jadi banyak yang lupa. Nah, logaritma ini penulisannya di sini tuh log A, B. Ini sama aja kayak A log B ya. Penulisan doang ini. Jadi di sini A log B sama dengan C. Ini tuh ekuivalen atau sama nilainya. Bisa kita ubah bentuknya bahasanya. Ke A pangkat C sama dengan B. Jadi kalau ada A pangkat C sama dengan B, ini bisa kita ubah ke bentuk logaritma kayak gini. A log B sama dengan C. Nah, kayak eksponen sama, sebenarnya sifat-sifat logaritma ini sifat-sifat turunan dari eksponen. Menggunakan prinsip A pangkat C sama dengan B sama dengan A log BC ini, kita bisa gunakan sifat eksponen untuk mendapatkan sifat logaritma ini. Tapi biar gampang aja tanpa pembuktian, kita langsung ke sifat-sifatnya aja. Yang pertama ini. Itu kalau ada A log A atau ini X ya. P ya sama lah. A log A sama dengan 1. Jadi kalau ada 2 logaritma seperti ini,
yang nilainya sama, misal 100 log 100 atau 72 log 72, ini sama aja satu nilainya, nggak berubah sama sekali. Jadi kalau ada yang sama ini ya, nilai bilangannya, numeris dan lainnya, maka nilainya selalu satu. Nah, selanjutnya buat yang ini. Bisa kita balik. Misal ada A log B. Ini B amannya bisa kita balik. Jadinya B log A. Tapi ada syaratnya. Syaratnya diputar. 1 per B log A. Nah, selanjutnya penjumlahan logaritma. Jadi kalau ada log A ditambah log B, itu sama aja kayak log dikali A dikali B. Sama kayak pengurangan. Kalau pengurangan balikannya. Jadi kalau ada log A ditambah log B, ini sama aja kayak log A per B. Nah, seperti itu. Nah, lalu apa kita bisa aja langsung tambah-tambahin aja? Misal kalau ada 3 log 4 ditambah 4 log 3, ini bisa aja kita langsung kalikan ini dapat nilainya. Enggak, salah satu syarat agar bisa terjadi pembagian perkalian ini. Atasnya harus sama. Jadi kalau di sini 2 log 4 ditambah 2 log 3, bisa kita pakai cara ini. 2 log 3 dikali 4. Nah, beda kalau misalnya di situ 2 log 4 ditambah misalnya 5 log 3. Kalau atas ini udah beda, 2 log sama 5 log, ini kita nggak bisa pakai sifat ini, sifat perkalian kembali. Itu yang harus diperhatikan kalau buat masalah ini. Lalu selanjutnya pangkatnya. Nah, kadang kita mikir ya, ini A log B, ini kalau misalnya ada pangkat Q, ini bisa kita kedepanin bahasanya. Ini sifat yang sering dipermainkan. Jadi 7 sama A log B. Ini kayak koefisiennya, ini variabelnya. Nah, kalau udah ada bentuk kayak gini, 7A log B, ini 7-nya bisa kita pindah ke pangkat B. Boleh-boleh aja. Jadinya A log B pangkat 7. Nah, boleh nggak sih kalau 7 kita pindah ke pangkat yang A, kita nggak mau yang B? Boleh. Tapi syaratnya harus kita diputar. Jadi A pangkat 1/7 log B. Ini 7A log B sama A log B pangkat 7 sama dengan A pangkat 1/7 log B. Jadi mau bentuk yang mana aja boleh, sesuai kebutuhan oleh soal punya kalian. Nah, sifat selanjutnya itu ini. Kalau ada A log B dikali B log A, B log C, saya pakai C, ini sama aja kayak A log C. Nah, ini kenapa seperti buat ingatnya gampang. Kalau ada A log B tadi, ini log C, nih B-nya ada di sini, ada B di bawah, ada B di atas, bisa coret. Tinggal hasilnya apa? A di atas, C di bawah. A log C. Itu sifat yang ini. Satu ini. Lalu sifat yang terakhir. Kalau ada A, pangkat A log B, kalau ada A pangkat A log B, ini bisa kita coret A-nya. Gimana? Misalnya 3 pangkat 3 log 2. Kita coret 3-nya karena sama. Kalau ada 3, ini angka atasnya sama, dia jadi pangkat. Lalu ini basisnya 3. Ini kita tinggal ambil angka bawahnya. Sama dengan 2. Kayak tadi ini sama dengan B. Itu sifat-sifat yang harus diingat dalam logaritma. Sifat-sifat dasar gini yang harus diingat. Nanti ada sifat lanjutannya. Tapi yang ini yang sifat-sifat yang penting yang harus diingat. Nah, kita coba ke contoh soalnya. Contoh soalnya ada 2 A log 8 sama 4. Kita cari ini log 2 log 4A. 2 log 4A. Nah, sama kayak soal pemanasan tadi. Kita boleh supaya bakal nyari si A-nya. Pasti bakal ketemu nilai A-nya. Tapi itu ntar akan lebih ribet dan lebih lama. Nah, kita manfaatkan yang udah dari soal.
4/5. Oke, itu ya. Ini 2A log 8. Kalau kita pakai ini, kita cari A-nya dulu pasti bakal lama. Pasti akan habis waktunya cuma buat nyari nilai A doang. Karena soal ini tuh nggak ditujukan untuk mencari nilai A. Soal ini ditujukan untuk menggunakan apa yang kita ketahui di soal. Kita ketahui di soal ini. 2A log 8 sama dengan 4. Nah, pertama, udahnya ya, kita pakai sifat ini. Sifat yang pertama nih. A pangkat C sama dengan B. Ini kan sama dengan kayak ini. A log B sama dengan C. Nah, ini ada A, ada B, ada C. Kita ubah ke bentuk yang ini. Ke bentuk yang A pangkat C sama dengan B. Nah, tadi kita tutup A, ini 2A-nya, pangkatnya pangkat 4. Kan C-nya 4 nih. Sama dengan berapa? 8. 8. Ntar biar nggak susah ngitungnya, kita ke bentuk dasar. Bentuk dasar itu gimana? Kita ada 16. 16 itu bentuk dasarnya 2. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4. 32 bentuk dasarnya berapa? 2 pangkat 5. Atau 81 itu bentuk dasarnya berapa? 3 pangkat sekian. Dan seterusnya. Biar lebih mudah dalam perhitungannya. Nah, 8 ini sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Nah, selanjutnya kita mau ini. Biar nggak ribet ngitungnya, kita bisa kan dapat nih. 2A pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3. Nah, kita pindahin aja nih 4-nya ke samping. Nah, cara mindahin pangkat itu gimana? Diakarin. Jadi, setelah ruas kita akarin 4, ruas kanan ini kita akarin 4. Pangkat 4. Ini kecoret, habis nilainya. Ini dapat 2 pangkat 3/4. 2A. Nah, lanjut. Kita mau 2A, tapi sini dimintanya 4A. Biar dapat 4A, tinggal kita kali 2. Kalau ruas kiri dikali 2, ruas kanannya dikali 2. 2 pangkat 3/4 dikali dengan 2. 2 ini berapa? 2 ini 1 kan tadi. 4 eksponen, jangan lupa. Kalau ada perkalian, pangkatnya ditambah. Jadi 2 3/4 ditambah 1. Atau sama dengan 2 pangkat 4. Nah, udah dapat 4A sama dengan 2 pangkat 7/4. Lanjutnya gimana? Tinggal kita kali log aja. Jadi log itu boleh sebagai operator bahasanya. Nanti operasi ini, operator ini dapat kalian pelajari lagi nanti di limit. Kita ada operasi operator. Operator gimana? Operator itu tinggal boleh kita masukkan saja. Tiba-tiba kita masukkan 4A, ini kita masukkan 3 log. Boleh aja kita masukkan 3 log. Tapi dengan syarat, kayak tadi, kalau kiri dimasukkan 3 log, di kanan juga harus masukkan 3 log. Jadi harus imbang dan nggak mengubah nilai bahasanya. Kita nilai tetap ekuivalen. Nah, masukin 2 lognya aja. 2 log 4A dengan 2 log 2 pangkat 4. Nah, sifat tadi kita boleh keluarin kan 7/4-nya. Jadi dapat 7/4, 2 log 2. 2 log 2 ini kan tadi sifat pertama nih. Kita tinggal catat aja. Kenapa? Karena cuma 1 nilainya. Hanya 1, jadi tinggal 7/4 dikali 1. Jadi kita dapat 7/4 nilainya. Dan tadi ada yang nanya sifat kelima ya. Mana berarti yang 1, 2, 3, 4. Nah, oh ini. Sifat ini. Sifat ini nih. Kalau ada, misalnya kan suka aku ini 3 A log B. Nah, 3-nya ini kan koefisien. Log A log B ini nih variabelnya. Nah, 3-nya ini sifat spesial logaritma ini, 3-nya ini boleh jadi pangkat. Boleh jadi pangkat A, boleh jadi pangkat B. Jadi kalau dia mau jadi pangkat B, nya A log B pangkat 3. Tapi kalau mau jadi pangkat A, itu harus diseper. Jadi A 1/3 log B. Nah, gimana kalau dia bentuknya itu pembagian? Misalnya 1/2 A log B. Sama kayak tadi. Kalau dia mau pangkat yang B, tinggal tulis saja A log B pangkat setengah.
Tapi kalau dia misalnya mau pangkat A dibalik, artinya A pangkat 2 log B. Nah, kenapa pangkat 2? Kan sama aja kayak 1/1/2. Ini kan naik kedua-duanya ke atas. Dapat nilainya 2. Seperti itu. Karena ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ini. Persamaan eksponensial. Sifatnya kalau kita lihat ini banyak banget. Pasti nggak akan habis. Tapi sifat ini, sifat 1 sama 2 ini sifat yang jarang sekali keluar. Jarang. Buat kalian pelajarin jelas boleh, buat jaga-jaga. Nah, pelajarin juga boleh. Cuman ini sifat yang jarang keluar karena banyak namanya syaratnya. Ini poin 1, poin 2, poin 3 ini syarat. Ini 4 poin ini juga syaratnya. Tapi yang sering keluar itu yang gimana? Ini A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Tuh, bentuknya emang aneh. Kita jarang ketemu bahasanya. Kalau kita lihat, banyak ketemu. Kalau kita lihat dalam bentuk yang ini, bentuk tulisannya, bentuk rumusnya, A pangkat fx sama A pangkat x, pasti kita, apa sih? Cuman normal kita lihat kayak gini. 2 pangkat 3x min 2 sama dengan 2 pangkat misalnya x plus 1. Nah, ini kan sering kita lihat nih. Kita lihat, kalau kayak gini kita udah langsung gimana cara ngerjainnya. Nah, kita coret duanya, kita selesaiin yang atasnya. Nah, sama. Itu sama nih. Untuk bentuk rumusnya nih. Ini bentuk biasa kita lihat bentuknya kayak gini. Nah, yang bikin susah itu kalau udah ditumpuk-tumpuk bahasanya. Ditumpuk-tumpuk tuh udah akar 4/8 sama dengan misalnya akar 2 pangkat x per akar 16. Ini kalau ditumpuk-tumpuk ini kadang kita suka bingung cari nilai x. Itu kita harus pelan-pelan pakai sifat eksponen juga, kita pakai persamaan eksponen juga. Nah, contohnya gini nih. Ini soal-soal yang sering keluar, sering banget di pengetahuan kuantitatif. Nah, soalnya gini. Kita pertama daripada kita ribet misalnya nih, kita 8 kita nyari dulu masing-masing, kita sederhanain dulu normalnya. Kayak tadi, untuk mempermudah perhitungan, kita jadiin dia bentuk paling dasar atau bentuk 2. Karena kita kelihatan ini udah 2 pangkat 2x, 8 ini per pangkatan 2, 4 ini per pangkatan 2, berarti kita ke bentuk dasar dulu. Jadi akar 3, ini 2-nya kita jadi pangkat 2, 2 pangkat 2, pangkatan lagi luarnya 5x per 8 itu 2 pangkat 3 dengan 1/2 pangkat 2x plus 1. Kita bisa dihitung biar nggak ribet. Dapat 2 pangkat 10 2x dari ini ya, dari tadi 2 kali 5 plus 2 kali x. 2 kali x dapat 2 min 2x 2 pangkat min 2x per 2 pangkat 3 sama dengan ini kita naikin ke atas saja. Karena naikin ke atasnya, karena ingat pangkat negatif. Kalau pangkat negatif itu berputar pecahannya. Di atas, di atas, di bawah. Ini 2 pangkat min 2x 1. Ini. Yang bawah ini pecahan pelan-pelan ya. Kita pecahan ini kita jadiin ke bentuk pecahannya. Karena ini akar. Kita bentuk pecahannya. 2 pangkat 10 min 2x per 3. Ini 2 pangkat 3-nya kita naikin ke atas. Gimana cara? Sama kayak yang di sebelah kanan. Di pangkat negatif. Jadi dikali 2 pangkat min 3 sama dengan 2 pangkat min 2x plus 1. Ini karena ada perkalian ditambah 2 pangkat 10 min 2x per 3 dikurang 3 sama dengan min 2x plus 1. Pangkatin ya. Ini udah ada 2 pangkat sekian, ini udah 2 pangkat sekian. Jadi tinggal kita tambah aja nilainya.
nilai pangkatnya. Nah, nilai pangkatnya. Kita bilang basisnya karena udah sama-sama 2, dapat 10 min 2x per 3 dikurangi 3 sama dengan min 2x plus 1. Nah, setelah ini tinggal kita pakai aljabar biasa, tinggal kita cari x-nya. Itu buat soal-soal eksponensial kayak gini. Jadi relatif udah kalau kita pelan-pelan bahasanya. Nah, buat yang sifat 2 ini, sifat yang fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx ini jarang keluar. Tapi buat belajar kalian bisa ingat sifat-sifat ini. Nanti kalau ada waktu kita contohin soalnya. Nah, ini ada lagi ini. Kalau udah basisnya berbeda, terus atas persamaannya juga berbeda, kita pakai logaritma. Tapi yang 3 sifat di bawah ini sangat jarang keluar. Yang sering keluar nih yang sifat-sifat begini. Untuk materi eksponensial. Nah, sampai sini yang mau ditanyain? Kalau nggak kita lanjut. Ada? Oke. Nah, selanjutnya persamaan logaritma. Persamaan logaritma materi yang jarang keluar lagi karena itu persamaan eksponensial. Karena dalam penyelesaian dan pengerjaannya juga lebih cepat eksponensial. Tapi nggak apa, kita pelajari aja. Kita coba langsung contoh soalnya. Ini soal contoh mudahnya. Ini sama kayak eksponen tadi. Itu ada 5 log 3x min 1 sama dengan 5 log 2. Sama kayak eksponen. Kalau basisnya udah sama, kayak tadi 2 pangkat x sama dengan 2 pangkat a misalnya. Ini udah sama, tinggal kita coret aja. Dapat x sama dengan a. Nah, logaritma ternyata juga sama. Kalau udah 5 log dan 5 log, nggak ada pilihan lain selain kita tinggal coret aja 5 log. Kita dapat 3x 1 sama dengan 2. Atau 3x sama dengan 3x dengan 1. Buat yang logaritma. Untuk contoh soalnya nih seperti contoh soalnya. Materinya seperti ini. Ini materi yang tidak saya dalamin karena panjang. Ini panjang dan biasanya jarang keluar yang persamaan eksponen. Kita coba contoh soalnya. Nah, untuk materinya cuma tadi ya, udah relatif singkat materi logaritma. Sekarang kita lanjut aja langsung ke soal-soalnya. Udah saya prepare beberapa soal ini. Langsung aja. Ntar saya kasih waktu. Saya kerjain. Ntar kalau udah bisa chat di komen atau yang misalnya mau ngomong boleh. Ini soal pertama. Ini tentukan hasil dari 2 pangkat 3, AB pangkat 2 dipangkat 4 dikali 2 pangkat A mau dikali A pangkat 2, B pangkat 3 dipangkat 3. Ya, boleh kerjain. Udah kok ini soalnya. Apa aja? Oke, katanya B. Ya, coba. Ini soalnya kita pakai, ya oke. Oke, jawab B semua ini. Oke, kita langsung coba. Pertama, gampangnya kita kalikan yang di luar dulu dalam. Jadi dapat ntar, 2 pangkat 4 kali 3, 12, A pangkat 4, B pangkat 8 dikali dengan 2 pangkat 3, A pangkat 6, B pangkat 9. Udah perkalian tinggal kita tambahin aja sifat eksponen tadi. Jadi 2 pangkat 15, A pangkat 10, B pangkat 17. Jawabannya yang B. Oke deh. Benar deh. Selesai. Kita soal berikutnya. Nah, kalau ada misalnya soal kayak gini, soal yang sebenarnya gampang, cuman karena di soalnya rendah, kasih waktu lagi maksimum menit. Kalau ada yang jawab, kita selesaikan.
Gimana? Udah yang dapat? Soal ini mengkecohnya itu ada di ini. Nih. Cek. Coba. Ada mengkecoh di ini. Kenapa mengkecoh? Karena kadang kalau udah melihat bentuk ini udah muak lihat bentuk ini. Udah bingung ngerjainnya gimana. Nah, ingat kalau ada suatu fungsi fx dan dia 2 pangkat x, x-nya ini kalau misalnya ada f pangkat 3, f3, ini x-nya tinggal kita ganti 3. Sama, x ini boleh berapa aja. Kita masukin dia persama juga boleh. 3x min 2, kita samakan jadi 2 pangkat 3x min 2. Nah, kelihatan. Kalau kayak gini, tinggal kita masukin aja. Ini x, 2x min 3. Jadi 2 pangkat 2x min 3 kali berapa? 4x plus 1. 2 pangkat 4x plus 1 per pokoknya 2 pangkat 6x min 3. Nah, lagi ini enakan ya. Kita pakai sifat eksponen aja. Yang atas ditambah karena perkalian, dia terus dikurangi sama yang bawah. Kalau anaknya, kalau saya biasanya saya coret semuanya, jadi cuma min 3 ditambah dengan 4x plus 1 dikurang bawahnya 6x min 3. Ini 2x tambah 4x jadinya 6x dikurang 6x habis, min 3 ditambah 3 ya habis. Jadi saya tinggal nah, berarti jawabannya benar yang D. Nah, kurang 4 berarti tadi. Yang agak kekecoh. Oke, kita lanjut ke kalau ada yang mau tanya boleh langsung kita bahas. Nah, ini soal ini bentuk pangkat positif dari ini x pangkat min 1 kurang y pangkat min 1 per x pangkat 1 tambah y pangkat 1 atau x tambah y. Oke, langsung aja. Kita kasih 3 menit. Udah kok soalnya. Gimana? Udah dapat? Ya. Kalau belum, sama-sama. Oke, buat soal ini, kalau kita pakai sifat ekspres kayaknya langsung agak bingung deh. Kita bikin ke bentuk formal dulu. Mana? X pangkat min 1. Ingat tadi, kalau ada pangkat negatif berarti seper pangkatnya. Jadi kalau X pangkat min 1 tinggal tadi 1 per X kurangi per Y per X pangkat 1 sebenarnya aja X ya. X tambah Y. Nah yang atas ini kita kali silang ke bawahnya. Persang apa? Penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Jadi Y min X per XY per X plus Y. Nah ini tinggal
kita ini aja. Kita yang bawah ini kita langsung kalikan. Jadi dapatnya ini dibagi ya. Berarti y min x xy dikali x plus y. Oke. Banyak. Dikali x per xy dikali 1 per atau y min x dikali xy per x. Oh, ini jawabannya. Ada jawabannya. Maaf. Y min x xy dikali x. Berarti yang atas itu, oh iya. Iya. Soal berarti ini. Ini jawabannya. Yang dapat segini x per y xy. Oke. Ya. Nih. Selanjutnya mirip kayak soal tadi. Iya. Soalnya mirip kayak soal tadi. Strateginya juga sama kayak soal tadi. Langsung kalian kerjain aja. Oke. Waktunya sama deh. 3 menit juga maksimal. Kalau udah jawabannya, jawab A, B. Chat. Kalau enggak juga banyak. Oke, baik. Nah, ada jawabannya semuanya. Oke.
Belajar bekerja bareng-bareng. Nah, pertama kita lihat dari pangkatnya. Pangkat negatif semua ya, juga pangkat negatif. Kalian boleh kerjain mungkin pertanyaan lebih mudah. Kalau saya lebih suka ubah ke pangkat positif. Gimana caranya? Jadi kalau dia pangkat negatif, misal A pangkat 1 itu kayak per A. Balikannya, pecahannya. Jadi kalau X pangkat min 1 per X. Nah, kalau udah begini, tinggal kita ubah satu-satu. Jadinya kita ubahnya begini. Jadi 1 per X ditambah 1 per Y, kurang jangan lupa, kali dengan 1 per X kuadrat min per Y kuadrat pangkat min. Nah, yang depannya kok nggak diubah? Nanti akan lebih lagi kalau kita. Jadi, pertama kita yang dalam dulu nih, kita selesaiin yang dalam. Nih, kalau kita pakai jumlahan dan pengurangan pecahan biasa, di mana ini dikali, ini dikali. Jadinya Y plus X per XY dikali dengan Y kuadrat min X kuadrat per X kuadrat Y kuadrat. Pangkat min 1. Nah, sekarang kalau dari ini, kita bisa pakai pangkat min 1 ini. Pangkat min 1 untuk ini, ukuran ini. Mana jadinya kalau di pangkat min 1, putar. Yang atas jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas. Jadi Y plus X per XY dikali dengan X kuadrat Y kuadrat per Y kuadrat min X kuadrat. Nah, kayak gini. Nah, kalau dari ini kita coret-coret. Coret-coret gimana? X ini kita coret nih. X ini ada 2, berarti kan X-nya ada pangkat 2. Coret 1, coret 1, X. Nah, yang di bawah ini nih. Nah, ini sifat aljabar penting yang harus kalian di luar benak kalian. Jadi A kuadrat min B kuadrat itu sama aja kayak A plus B dikali A min B. Nah, ini kita bisa gunakan sifat ini di sini. Jadi Y plus X dikali XY per ini tadi, berarti Y plus X dikali Y min X. Nah, kalau Y kan udah kelihatan nih. Ini bisa dicoret nih. Y plus X-nya ada sama. Berarti, apa sisanya? X per Y X. Jawabannya. Ini ada di yang D. Jawabannya untuk soal yang D. Ada yang lain? Saya tanya chat, boleh? Atau mau tanya soal-soal sebelumnya atau materi? Oke, untuk soal selanjutnya. Soalnya kita 3 pangkat X min 2 tambah 3 pangkat X min 3 sama dengan 4, maka nilai 3 pangkat X adalah berapa? Nah, ini soal yang kayak biasanya, soal yang membuat kita untuk mencari nilai X dahulu. Nilai X terlebih dahulu. Nah, kalau kita cari nilai X dulu, itu akan lama bahasanya. Jadi lebih cepat kalau kita langsung cari ke 3 pangkat X min 2. Gimana caranya kita ke pangkat X min 2? Nah, berdasarkan info yang diketahui di sini. Yang ada di. Dengan info ini kita bisa menyusun. Baik. Saya kasih waktu 4 menit. Boleh bisa langsung jelaskan. Oke? Pada dapat kayaknya. Oke. Ada jawabnya A. Oke. Coba. Nah, buat ini mana? Ya, pangkat X 2 tambah 3 pangkat X 3 dengan 4. Nah, biar gampang,
kita kerja ini 3 pangkat X min 2 ini A, diagram aja. Jadi A-nya ini A, tambah X ini berapa? Kita aja kayak 3 pangkat X min 2, 1. 1 itu berapa? Sepertiga. A tambah A per 3. Karena min 1 sama dengan 4. Nah, kalau kayak gini langsung kalian kerjain aja boleh, tapi enaknya kita kali 3 semuanya. Nanti ini dikali 3, ini dikali 3, ini dikali 3. Biar nggak ada pecahan bawahnya. 3A tambah A dengan 4 kali 3, 4A sama dengan 12, atau A sama dengan 3. Jadi, A tadi berapa? 2. Mana yang? Oke. Nah, itu soal algoritma. Oke. Ini soal mudahnya, karena soalnya berjenjang dari yang soal mudah namanya. Udah kalian kerjain, kasih waktu 4 menit. Optimal. Teh wae.
Mana? Uh, oh, A. Soalnya balik. Nah, A. Baik. Untuk ngerjain soal ini, kita harus ingat sifat logaritma ini. A log B sama dengan C ini ekuivalen dengan A pangkat C sama dengan B. Kita ubah bentuk ini. Lihat yang atas nih. IP log 2 sama 8. Bagi P pangkat 8 ada B. Terus ini I log 8 sama dengan 4 ke I pangkat 4 sama dengan 8. Nah, terus kita dapat S sama dengan P pangkat 4 atau I pangkat 2 dan T, maaf, T sama dengan I pangkat 2. Nah, P pangkat 4 itu berapa? Ini adalah akarnya. Jadi, kita dapat P pangkat 1 sama dengan akar 2, Q pangkat 2 ini juga akar dari Q pangkat 4. Sama dengan juga T ini dengan akar 8. Nah, S sama T udah ketemu. Dapat jadinya T log S sama dengan akar 8 log akar 2. Nah, selanjutnya ya T log S. Selanjutnya ini kita keluarin akarnya ini jadi pangkat setengah log 2 pangkat setengah. Ini bisa langsung dicoret aja ya. Ini kalau dikeluarin dapat 2, ini dikeluarin dapat 2 juga. Jadinya 8 log 2. 8 log 2. Nah, langsung kan 2 per 2 ini sama dengan 1. Sama aja kita dapat 8 log 2. 8 log 2 itu berapa? Ingat, 8. 8 ini sama aja kayak 2 pangkat 3 log 2. 3 ini kita keluarin. Kalau dia di log atas berarti sepernya, kebalikannya. Dapat ntar sepertiga 2 log 2. 2 log 2 ini tadi sama 1, kayak ini juga. Jadi jawabannya sepertiga. Berarti jawabannya nanti dapat yang Oke. Itu untuk yang soal 6. Nah, ini baru soal awalnya. Kita lanjut ke soal 7. Nah, soal 7. Ketahui A sama dengan log 4 log X dan B sama dengan 2 log X. Jika 4 log B ditambah 2 log A sama dengan 2, maka A tambah B. Oke. Boleh kerjain. Saya kasih waktu maksimal 5 menit. Akan dikerjakan.
Oke. Kita hitung. Pertama, ini caranya ini mau nggak mau ya, kita harus, boleh sih kita langsung, kita harus cari nilai x dulu atau minimalnya log 2 log x-nya kita cari. Nah, caranya gimana? Kita dapat dari sini. Nah, coba aja 4 log b ditambah 2 log a sama dengan 2. Kita buktikan yang ini. Nih, dapatnya 4 log, ininya 2 log x tambah 2 log, jadinya 4 log x sama dengan 2. Nah, udah sampai di sini, ingat kalau logaritma itu log ini 2 log, 4 log, ini adalah operator. Operator itu gimana? Operator itu tugasnya hanya untuk memberitahu kita untuk menghitung. Dan dia itu bentuknya bahasanya bentuk variabel. Variabel itu gimana? Jadi kalau misalnya ada AB, ini AB ini B-nya ini sama aja kayak BA. Jadi dia diputar-putar pun sama. Jadi kalau 4 log, 2 log, itu sama aja kayak 2 log, 4 log. Nah, ingat ini baik-baik. Ini sama bentuknya, 4 log, 2 log, sama aja dengan 2 log, 4 log. Jadi kalau kayak gini, ini sama aja kayak 4 log, 2 log X ditambah 4 log, 2 log X dengan 2. Atau 2 dikali 4 log 2 log X sama dengan 2, ini coret, dapat 1. Jadi 4 log 2 log X sama dengan 1. Sudah sampai di sini, kita pakai, bentar. Nah, ya, maaf. Ini udah dapat 4 log 2 log X sama dengan 1. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita ingat sifat ini. A log B sama dengan C, ini ekuivalen dengan A pangkat C sama dengan B. Nah, intinya tuh ini aja. Dan tadi itu intinya cuma ini. Cuman sifat ini. Kayak gini berarti ingat, ini dua lognya masih sama. Masih sama. Ya, ini satunya, ini A-nya, ini B-nya, dua log nya, ini C-nya. Dapat 2 log X sama dengan 4. Udah kayak gini, kita ubah lagi ke ini. Sama lagi. Kita 2 kali pakai. Ini A-nya, ini B-nya, C-nya. Dapat X sama dengan A pangkat C atau 2 pangkat 4 atau 16. Nah, ketemu deh nilai X-nya 16. Udah begitu, kita langsung kembali ke soal sini. A tambah B atau 4 log X ditambah 2 log X. 4-nya ini kita ubah ke depan, majuin ke depan. Ini sama aja 2 pangkat 2 kan? Majuin ke depan dapat tengah 2 log X ditambah 2 log X. Atau ini jadi pembukaan biasa, dapat 3/2, 2 log X. Masukin X-nya. Jadi 3/2, 2 log 16. 2 log 16 ini sama aja kayak 3/2, 2 log 2 pangkat 4. Keluarin 4-nya, 3/2 dikali 4, dikali 2 log 2 tadi habis, dapat 1 kali 1 sama dengan ini coret dapat 2, 6. Jadi jawabannya yang B. Yang ditanyakan? Kalau tidak,
kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini soal 8. Soal X log W sama dengan setengah dan XY log W sama dengan 2/5. Maka Y log W berapa? Ini buat trivia aja. Ini soal Olimpiade tahun 2000 ke bawah. Yang sekarang jadi soal ketika saintek. Tapi udah kok soal ini. Kita kasih waktu sama deh. 6 menit maksimal deh. Kita akan mengerjakan. Oke. Jadi jawab. Jadi kita langsung ya. Oke. Buat ini, buat soal yang ini X log W sama dengan 1/2 XY W dengan 2/5. Nah, dijawabnya gimana? Kita ingat 4 logaritma ini. A B itu dapat kita balik per B log A. Atau mudah tahu dengan per A log B. Nah, menggunakan kedua prinsip ini, ya, menggunakan kedua prinsip ini kita temukan W log X sama dengan 2, tinggal diputar aja ini, dan W log X Y sama dengan 5/2. Nah, W log X ini pasti ingat, kalau ini ada perkalian. Maaf, X ini berarti penjumlahan, atau W log X Y ini sama aja kayak W log X ditambah W log Y, atau sama dengan tadi ya, 5/2. Jadi W log X tadi kita dapat nilainya 2 ditambah W log Y sama dengan 5/2. Jadi W log Y sama dengan 5/2 dikurangi 2, atau nilainya 4, 1/2. Jadi W log Y itu sama dengan 1/2. Ini W log Y, yang kita cari Y log W. Dengan berarti biar diubah ke Y log W, kita harus ubah dia dibalik lagi. Jadi Y log W itu sama dengan 2. Jadi jawabannya yang D. Oke, baik, ada yang ditanyakan? Ya, nah, ini soal logaritma lagi. Kalian kerjakan, saya kasih waktu 7 menit maksimal. Kalau udah, langsung di chat.
Dapat? Soalnya bukan ABC, ini soalnya 1, 3, 4. Oke, kalau gitu kita jawaban bareng. Nah, di soal ini ada 2 jawaban yang benar. Jawaban pertama itu yang mudah. Pertama, nilai X sama dengan 1. Tuh, kenapa X sama 1? Kalau ada A log 1, pasti selalu 0. 1/4 logaritma 3. Apapun yang log 1 sama dengan 0. Pembuktiannya gimana? Ingat, A log B sama dengan C. Jadi ini sama aja kayak A pangkat 0 sama dengan 1. Balik lagi ke sifat. Nah, berarti berapa nih? Nilainya 1. Nah, lalu kalau di UTBK kan ada 2 pilihannya, antara 2 dan 4 atau enggak 4 saja. Gimana yang 192 ini? Nah, 192 ini yang cara keduanya. Jadi jawabannya ini ya, 162 dan 1. Kita buktiin yang 162. Jadi 3 log X dikali 6 log X dikali 9 log X dengan ya 3 log X dikali 6 log X tambah 3 log X kali 9 log X ditambah 6 log X kali 9 log X. Nah, pertama, ruas kanan dan kiri kita bagi sama-sama dengan 3 log X. Jadi yang ini dibagi sama 3 log X. Dapat ntar 6 log X, jadi 9 log X kali dengan dikecoret, dan 6 log X, ini kecoret, ditinggal 9 log X. Ini, ini karena dia 3 log X, ini bisa pindah ke atas. Ke atasnya gimana? Ditukar. X sama 3 ditukar. Dapat nanti 6 log X dikali 9 log X dikali X log 3. Nah, ini ada X, ini ada X. Ingat sifat logaritma, kalau ini yang bawahnya sama, atasnya sama, ketemu, bisa dicoret. Nanti dapatnya ini, jadinya, hasilnya jadi 9 log 3. 9 log 3 itu berapa? 9 itu adalah 3 pangkat 2 log 3. Yang ke depan, jadinya setengah 3 log 3. Coret 3 log 3 karena sama dengan 1, dapat nilainya setengah. Sudah sampai sini, 6 log X, 9 log X, sama dengan 6 log X, ditambah 9 log X, ditambah 6 log X kali setengah. Selanjutnya gimana? Ini kedua ruas kita bagi sama 6 log X deh. Dibagi sama 6 log X. Ini habis 1. Ini lagi 9 log X. Ini jadi 1. Ini 9 log X ini sama kayak tadi. Ini kita naikin X-nya ke atas, 6-nya ke bawah. Terdapat 9 log 6. Ini habis, dapat setengah. Dapatnya ntar 9 log X sama dengan ini 1 ditambah, maksudnya ya 1 tambah setengah dapat 3/2, ditambah 9 log 6 ini sama aja kayak ini 9 log dalam kurung nih 2 ditambah 9 log 3. Kan kalau perkalian, kalau penjumlahan logaritmanya dikali, pokoknya 3 sama dengan 6 sama aja nilainya. Bisa langsung kita ini aja, apa namanya, kita pindah ruas aja ya. Dapat 9 log X dikurang 9 log 2 dikurang 9 log 3 sama dengan 2. Atau dengan perkalian, ini pengurangan logaritma, tinggal pakai bagian atau X per 9 log X per 6 sama dengan 3/2. Udah sampai sini, kita tinggal pakai ini sifat
A pangkat C sama dengan B itu ekuivalen dengan A log B sama dengan C. Nanti didapat cicilan pangkat 3/2 sama dengan X per 6. Ini dan pangkat 3 itu banyak ya? Banyak ya? Daripada kita 9/3, tinggal ini 2/2. Akar kan ini, jadinya akar 9/3. X per 6. Ini tinggal kita akarin aja. Akar 9 itu 3/3, X per 6. Pangkat 3 itu 3/9. Jadi 27 sama dengan X per 6. Atau X sama dengan 7 dikali 6. Atau sama dengan, kita kalau hitung sendiri, 162 jawabannya. Ini buat soal 9 ini, jadi 2. Satu, karena sifat logaritma, kalau 0, kalian bisa bikin aja. Kalau sampingnya 0, kalian juga 0. Karena nggak ada syarat aneh, nggak boleh 1, jadi boleh 0 nilainya. Atau nilainya X 1. Dan yang satu lagi nih, yang pakai agak panjang ini. Nanti dapat nilainya 162. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak ada, kita ke ya ini soal terakhir deh untuk hari ini. Nah, soal terakhir, soal logaritma. Soal ini mirip kayak soal yang pertama tadi, soal eksponen. Dia harus agak-agak di apa namanya, mengerti maksud Fn ini. Ingat, kalau ada Fn ini, jadi yang diubah itu ini. Jadi kalau F1, ntar ininya ganti 1. Dan seterusnya. Kita seterusnya ada F8 sampai F2/30. Ini saya kasih waktu sampai 5:20-an. Ntar kalau udah ketemu jawabannya, langsung cek. Udah pada jawab B. Oke, kita langsung aja deh. Nah, kita kerjain yang bawah ini. Kita lihat atas. Atas ini nipu banget. Nipu. Nah, jadi F N sama dengan 2 log 3 dikali 3 log 4 dikali
4, log 5, terus sampai n-1 log n. Nah, ini masuk fungsi ini, ingat sifat logaritma. Kalau ada A log B dikali B log C, ini dapat kita coret. Dapat tinggal A log C. Nah, ini sama aja kayak yang seperti itu. Jadi coret, coret terus sampai n1. Jadi nanti tersisanya tinggal f n sama dengan 2 log n. Nah, ini sebenarnya fungsi aslinya. Cuma diperpanjang aja biar agak bacanya. Kalau udah ketemu gini, tinggal kita masukin aja fungsinya. F8 ditambah F16 ditambah F2 ditambah sekian sampai F2 pangkat 30. Ini sama aja kayak 2 log 8 ditambah 2 log 16 ditambah 2 log 32 ditambah sekian sampai ditambah 2 log 2 pangkat 30. Ini depan ini nih sama aja kayak nih, kita perhatiin. 8 itu 2 pangkat 3. 16 itu 2 pangkat 4. 32 itu 2 pangkat 5. Jadi 2 log 2 pangkat 3 ditambah 2 log 2 pangkat 4 ditambah 2 log 2 pangkat 5 terus sampai 2 log 2 pangkat 30. Nah, ini gimana maksudnya? 3 ke depan. 3-nya ke depan, tinggal 2 log 2 coret. Sama, ini 4-nya ke depan, tinggal 2 log 2 dicoret. Jadi, soalnya tuh jadi gini, 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah sekian sampai 3. Nah, kalau udah kayak gini, udah pakai aritmatika. Kalian mau hitung manual juga boleh kok. 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah sekian sampai 30 kalian boleh. Cuma kalau cepatnya tinggal pakai rumus aritmatika. N per 2 dikali suku awal ditambah suku akhir. Atau ntar dapatnya ini ada 8 ya. Ada 28 suku per 2 kali suku awalnya 3 ditambah suku akhirnya 30. Ntar dapatnya 460. Yang ini jawabannya. Yang B. Nah, begitulah jawabannya. Oke. Sebenarnya setelah ini masih ada berapa soal nih? Saya siapin 20 soal loh kali. Masih banyak nih soal-soalnya. Nah, itu deh. Nah, tapi buat waktunya udah cukup. Udah sore ada waktu buat sholat maghrib dan mandi, siapa mandi. Mungkin cukup sampai di sini. Oh ya, itu kakak mau dokumentasi. Jadi buat semua yang masih ada, tolong tanya sebentar aja. Wah, pada kesini karena ini karena Oke. Nih ada chat, ada link evaluasi, tolong di penilaian ada juga tadi. Nah, ya. Oke, kakak skip dulu. Oke, semuanya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, setelah ini evaluasinya dan udah boleh keluar. Buat semuanya, makasih buat ini, mohon maaf jika ada salah. Selamat sore semuanya. Makasih, Kak. Ya, sama-sama.
Wah, Halo Kak. Kak. Eh, Cie kecewa. cie. Buka lagi. Enggak mau berbagi. Kayaknya loh. tadi udah aku buat ini. Belum kok. halo. Kabar Kak. Di sininya loh, Kak. Oh iya di sininya ya. Oh. Halo Kak Syawa. Oh, tanya sama kalian ya. Oke. Halo Kak, halo Kak, halo Kak. Nah, Udah tanyain latihannya berapa lama, Kak? Seminggu ya? Gratisnya seminggu apa cuma saat hari ini doang, Kak? Nah, sebulan sekali. Sebulan sekali. sebulan sekali. Oh, Kak, kami pantengin Kak. Ditungguin, Kak, ditungguin. Kakak. Dipantau. Gak apa-apa. Biar rame. Iya, ya, sip, Kak. Semangat Kak Syawal. Ya, kasih. Semangat, Kakak. Gandare. Udah mau sholat ya Kak? Hah? Di sana. Kenapa? Udah mau sholat ya? Kenapa sholatnya? Udah mau sholat. Nggak lagi sih. 40-an di sini. Mas. Menit lagi lah. Mandi, kayak mandi. Udah lah. Kayak Kak Syawal mandi waktu habis asar. Woi. Dadah kakak. Dah. Wakili saya. Ini ya. Ya Kak. Pagi. Assalamualaikum. Terima